Baru selesai memasak untuk makan siang, lalu Kak Santi memandikan Ari di belakang. Bocah kecilnya itu senang sekali mandi di belakang karena terdapat bacuran dan bak mandi yang sangat besar. Tak jarang putra kecilnya itu mandi sampai 1 jam lamanya. Sambil menunggu putranya yang mandi, Kak Santi kembali melanjutkan mencuci pakaiannya di samping Ari. Entah hari ini mengapa rasanya begitu lelah sekali, benar-benar melelahkan. Bukan saja lelah tenaga, tapi juga lelah hati dan pikiran mengurus Ari seorang diri. Karena suaminya bekerja di luar kota. Benar apa yang dikatakan Mbak Titis, aku sangat bodoh. Mau saja di sini sendirian sama Ari. Seharusnya aku mengikuti Mas Tony bekerja di luar kota. Ucapnya dalam hati dengan perasaan yang kesal. Seperti ini ya beratnya LDRan sama suami, umumnya kembali. Padahal biasanya Santi tak pernah merajuk ataupun meratapi nasibnya. Mungkin karena dia sedang hamil anak kedua, jadi dia sangat sensitif perasaannya. Bawaannya ingin dekat-dekat terus dengan suaminya. Tapi perasaan itu hanyalah menjadi angan-angannya saja. Karena suaminya tak mungkin mengizinkannya pergi ke kota karena udara di desa sangat bersih dan nyaman. Gitulah pikiran Kak Santi menebak-nebak. Selesai menyelesaikan cuciannya, dia langsung menggendong Ari ke kamar guna menggantikan baju untuknya. Tak lupa dia mengoleskan minyak kayu putih ke sekujur tubuh sang anak, agar sang anak tidak masuk angin karena habis berendam lama, serta memakaikan bedak, minyak wangi, serta minyak rambut. Setelah itu dia menyuapi Ari di depan rumah. Ari, bocah 3,5 tahun ini selalu memakan makanannya dengan sangat lahap. Lihat itu semua, Kak Santi sangat bersyukur. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Seketika Kak Santi sadar. Kenapa ya aku tadi ngomel-ngomel, padahal kehidupanku sekarang sudahlah sangat nyaman. Alhamdulillah, memiliki anak yang anteng, gak rewel, makan juga lahap, suami pun setia. Dalam hati Kak Santi bergumam, ya Allah, maafkanlah hambamu ini yang tadi mengeluh kepadamu. Maafkan ya Allah, maafkan. Ari, anak soleh, ibu ke dalam dulu ya, meletakkan piringnya, ucap Kak Santi sambil tersenyum pada Ari. Ibu tolong sakit, ibu tolong sakit. Tangis Ari pecah seketika. Kak Santi yang terkejut melangkahkan kakinya menuju ke teras depan rumah. Betapa terkejutnya dia melihat kaki Ari yang bersimbah darah. Setelah beberapa saat menangis, tangisnya pun akhirnya reda. Karena Santi membujuknya dengan menjanjikan akan membelikan mainan mobil-mobilan yang sangat ia inginkan. Kemudian Kak Santi membersihkan luka di kaki Ari dan memperban kakinya. Pada saat dibersihkan kakinya, Ari dengan polosnya menceritakan kronologi kejadiannya secara rinci. Dengan jelas dia mengulang cerita bahwa dia terjatuh karena memanjat pohon di depan rumah. Tadi Ari manjat pohon mangga itu, ibu. Terus tangan Ari nggak kuat. Terus Ari jatuh deh. Kaki Ari lalu berdarah, ucap Ari dengan mimik polosnya. Dengar penuturan sang putra, Kak Santi tertegun sejenak. Ya Allah Ari, lain kali jangan seperti itu lagi ya nak. Bahaya kalau manjat-manjat pohon. Ari kan anak soleh ibu. Jadi Ari harus nurut apa kata ibu ya nak, ucap Kak Santi dengan wajah yang tersenyum kepada Ari. Ari, gimana kalau sekarang kita main di dalam rumah yuk, ucap Kak Santi kepada Ari dengan senyum manisnya. Ibu, boleh kan Ari lihat Hafiza? Ucap Ari sambil memeluk tubuh Kak Santi. Tentu boleh dong sayang, ucap Kak Santi dengan lembut sambil mengelus rambut sang putra. Hore, ye, Ari lihat Hafiza. Hore, ucap Ari dengan riang gembira. Kemudian Kak Santi menyetelkan
Hafiza di layar televisi 14 incinya yang berada di ruang tengah. Ari pun langsung melangkahkan kaki ke ruang tengah, menyusul sang ibu yang lebih dahulu sudah berada di sana dan telah siap memutarkan tontonan yang Ari minta tadi, yaitu Hafiza. Ari pun menonton dengan sangat anteng dengan membawa bantal kesayangannya. Sedangkan Santi melangkah masuk ke dalam kamarnya, mengambil sebuah handphone yang berada di atas meja riasnya. Kemudian berjalan menuju ke Ari untuk menemani bocah kecilnya itu menonton serial kesukaannya, yaitu Hafiza. Kak Santi pun mulai mengetikkan sebuah pesan kepada sang suaminya. Dia mencurahkan apa yang terjadi seharian di rumah bersama Ari. Itu memang sudah menjadi kebiasaannya. Dengan begitu hatinya bisa merasa lebih tenang. Saat pagi hari sebelum berangkat kerja, suaminya itu menyempatkan diri video call dengan dirinya dan sang putra. Pada saat sepulang kerja juga suaminya melakukan hal yang sama. Walaupun menjalankan hubungan jarak jauh, tapi komunikasi mereka tetap lancar. Tidak ada yang ditutup-tutupi, mereka saling terbuka satu sama lain. Tok tok tok. Assalamualaikum, Dok, kamu di rumah? Ucap Nenek Surti dengan suara khasnya. Nenek Surti memang sering berkunjung ke rumah Santi. Santi pun melangkahkan kakinya ke depan dan membukakan pintunya. Waalaikumsalam. Oh, Nenek Surti, ayo masuk, Nek. Itu Ari lagi nonton TV, ucap Santi sembari menyium tangan Nenek Surti dengan takzim. Santi pun menggandeng tangan nenek. Kemudian wanita berbeda generasi tersebut melenggang ke arah tempat Ari. Tole, cah ganteng, kamu tadi kenapa kok menangis? Ucap sang nenek sambil mencium kening Ari serta mencium kedua pipi bocah kecil tersebut. Iya, Nek, tadi Ari jatuh dari pohon mangga depan rumah. Tadi Ari manjat pohon mangganya lalu kepleset jatuh karena tangan Ari nggak kuat, ucap Ari dengan mimiknya khas wajah polos anak kecil. Ari sayang, lain kali hati-hati ya, jangan manjat-manjat pohon mangga, nanti kepleset lagi. Hati-hati ya mainnya ya, nurut sama ibu Santi ya. Ya, jangan ganteng ya, Tole, ucap Nenek Surti dengan nada lembut sambil memeluk Ari. Ari, ini nenek membawa cemilan ini buat Ari. Ari mau jagung rebus enggak? Ucap Nenek Surti sambil terus mengecup pipi gemoy Ari. Nenek Surti memang selalu begitu. Dia selalu saja ingin mengecup pipi gembul Ari terus-menerus. Nenek, jangan cium-cium Ari terus lah. Sini, jagung rebusnya Ari mau. Sini, mau Ari, Nek. Mau minta satu dong, Ari dong, ucap Ari dengan mengerucutkan bibirnya ke depan. Santi pun melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Dia membuatkan Nenek Surti teh hangat serta memotong-motong brownies kukus yang ia buat tadi pagi. Setelah itu dia pun kembali melangkah menuju ruang tengah tempat di mana Ari dan sang nenek bercengkrama. Nenek, ini teh hangat diminum ya. Ini ada sedikit brownies, Nek, tadi pagi Santi membikinnya, ucap Santi sambil tersenyum menampilkan deretan gigi putihnya. Walah, kok repot-repot toh, Nduk. Aku kan rumahnya dekat toh, ucap Nenek Surti sambil terkekeh. Suamimu Tony kapan pulangnya, Nduk? Ucap Nenek Surti sambil tersenyum. Insya Allah bulan depan, Nek, karena baru bisa ngambil cuti bulan tersebut, ucap Santi sambil menatap Nenek Surti. Ibu, aku mau makan dong, kayak Hafiza makan pakai sayur, ucap Ari sambil menunjuk ke arah televisi. Iya, Nak Soleh, ibu ambilkan dulu ya makannya ya, ucap Santi sambil tersenyum kepada anaknya. Santi pun langsung melenggangkan langkahnya menuju dapur. Lantas dia mengambil mangkok kesayangan Ari di rak piring. Setelahnya dia menuju ke meja di samping kulkas karena magicomnya terdapat di sana. Dia pun membuka magicom dan menyendokkan satu centong nasi ke dalam mangkok Ari. Kemudian membuka tudung saji dan mengambil telur
ceplok, serta nugget. Tak lupa menyendokkan sayur ke dalam mangkok Ari. Setelahnya dia melangkahkan kakinya menuju ke ruang tengah, tempat di mana Nenek Surti dan Ari masih berada di sana. Anak soleh, ini makanannya datang lagi, nih makanannya datang nih, ucap Santi sambil tersenyum tipis. Nih sini ibu, mana makanannya? Biar Ari makan sendiri ya, ucap Ari sambil tersenyum mengarah ke ibunya. Ini makanannya ya, ibu letakkan di depan Ari ya, ucap Ari sambil menyodorkan mangkuk makanan Ari. Terima kasih ibuku cantik, makasih ya, ucap Ari dengan tersenyum sambil memeluk sang ibu. Ari bocah kecilnya itu memang sangat pandai mengambil hatinya, ucap Santi dalam hati sambil tersenyum kepada Ari.